Alhamdulillah makin banyak ini ya. Alhamdulillah makin banyak. Kemarin evaluasinya tidak panas tapi hangat ya. Jadi dibantu banyak kipas. Malam ini alhamdulillah berangin. Alhamdulillah. Sejuk mudah-mudahan. Allah karuniakan kebaikan. Sebelum Abi mulai sesi ikhwan sebelah sana, nampak nanti ada saudara kita yang mau datang. Boleh dipenuhi, di sini masih kosong. Ayahanda, Kang Mas, panitia givers boleh dibantu. Yang itu pintu ikhwan. Kasihan yang nanti baru datang tidak bisa masuk. Di sini kosong, Pak. Boleh melintas. Silakan. Bergerak saja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ini Murabbi Fashion Week ini, MFW. Jangan kalah sama Citayam. Percaya diri. Ayo, ayahanda percaya diri, melintas saja. Nanti datang 100-200 orang tidak cukup. Ibunda juga boleh, saya lihat padat di sebelah kiri karena pintu kita di sebelah kanan jamaah. Boleh di sebelah, ini barat, timur, berarti utara ya, di sebelah utara, boleh? Selatan ya, barat, timur, ya selatan, di belah selatan, bunda, kalau sempit, kayaknya sudah PW ya, enak posisi. Baik, saya awali dulu dengan ngobrol-ngobrol ini pengumuman. Ada WhatsApp undangan pernikahan, Abi nggak bisa datang. Saya kira siapa gitu, tapi kemudian menjelaskan bahwa ini sepasang suami istri yang baru menikah, 16 pertemuan di After Work Al-Latif nggak pernah absen. Dan wasilah menikahnya katanya wasilah majelis. Jadi kita awali dengan testimoni pernikahan supaya mengganggu batin jomblo yang ada di sini. Idrus, aina Idrus, di mana Idrus? Masya Allah, kursi, sini, kursi. Pengantin baru, salamannya beda, rada sejuk. Idrus kursi di sini? Ada di sini boleh, Wireless ada, Ira hadir. Ira, raise your hand, panitia boleh dibantu. Mana mic wirelessnya? Bang, pakai ini aja bang. Mana Ira? Mana Ira? Ini tukaran sama Abi. Ini Abi pakai. Cek Ira, mana Ira? Tes. Ya. Saya mulai dari Idrus. Yang benar tuh suaranya. Idrus apa kabar? Salam dulu sama kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Idrus kemarin pernikahan hari apa? Hari Sabtu. Sabtu, akad dan walimah jadi satu. Iya. Di Sari Atar ya. Alhamdulillah. Idrus asli mana sayang? Asli Sulawesi. Sulawesi. Ya. Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Ira? Asli Jawa. Asli Jawa. Nanti kita akan diskusi dengan Ira ya. Idrus katanya 16 pertemuan gak pernah absen sama Abi. Ya. Apa yang dirasakan dampak bermajelis itu benar gak? Karena majelis pernikahan atau seperti apa? Alhamdulillah ada perubahan. Ada perubahan. Yang paling berkesan itu pas tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa, Masya Allah. Apa hubungannya sama nikah tongkat? Udah jelaskan dulu. Bingung ini pemirsa ini. Jadi apa ya? Mulai dulu gitu. Ya, gerakan mengayunkan tongkat itu kayak sepele tapi Masya Allah. apa ya? Ternyata Dampak. bisa membelah lautan. Waduh. Pokoknya lamar dulu gitu ya. Ya, dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah, Masya Allah. Boleh? Assalamualaikum Ira. Waalaikumsalam. Ya boleh cerita Ira, gimana nih ceritanya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cerita pertemuannya Ustaz? Ya gitulah. Ya. Enggak apa hubungannya dengan majelis, terus lalu kemudian Ira kan ngomong, alhamdulillah Abi wasilah majelis. Itu saya bingung, apa ketemunya di majelis? Apa berpapasan di parkiran, lalu seperti AADC gitu? Ini kita mau gali, Ra. Nggak apa-apa, Ra kan sudah nikah ya, Ra ya? Aman. Gimana, Ra? Boleh cerita? Ya. Saya bertemu dengan Mas Idrus bulan
Januari itu saya posting flyer di Masjid Al-Atif kajian afterward, terus Mas Idrus tanya gitu dari situ, terus akhirnya ikut. Nggak apa-apa. Udah biasa modus gitu juga. Yang penting ujungnya Allah. Tenang, salaman dulu, salaman. Yang penting nikah lah. Gimana Ra? Lanjut. Jadi Januari Februari itu kita tuh bertemu di komunitas badminton Nabi. Badminton. Jauh banget sama majelis itu, gimana ceritanya? Jadi karena mulai Januari itu rutin kajian setiap hari Senin. Ya. Itu kan ikut terus. Jadi Januari Februari itu layaknya teman badminton biasa gitu ya. Maret itu mulai intens gitu ya. Kenalannya. April tanggal 18 diajak ke hubungan yang lebih serius. Masya Allah. Lalu 10 Mei di khitbah, baru 23 Juli menikah. Masya Allah. Allah Akbar. Makanya ngaji. Itu berani mengutarakan itu majelis keberapa itu kan dihitung tuh. Pertemuan keberapa mulai berani melangkah? Saya kurang ingat, tapi karena kajian tongkat Nabi Musa itu. Oh, tongkat Nabi Musa. Harus diulang materinya nampaknya ini. Jadi Ada keberanian. Jadi dengan segala niat baik, sholat. Bismillah lah ya. Tapi alhamdulillah saya lihat lancar. Pernikahan lancar, Masya Allah. Sebelumnya itu apa ya? Karena orang tua dari Sulawesi, jadi gimana yang kayaknya ribet deh. Karena pikiran kayak gitu, tapi lama-lama Pukul tongkat terbelah lautan. Salaman dulu. Masya Allah. Terima kasih Ira Idrus. Kita doakan sama-sama. Barakallahu laka. Ulangi. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainahuma fi khair. Semoga Allah karuniakan Ira Idrus kebahagiaan rumah tangga, keluarga besar majelis pengasuhan, lancar karir. Nanti punya anak-anaknya semua memenuhi kidzon majelis pelatuhan insyaallah. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Ira, thank you ya, Ra, makasih. Turnuhun, kasih. Kenapa wajahnya jadi begini? Boleh dikembalikan lagi? Cek, alhamdulillah. Inilah majelis pengasuhan, kita membangun hubungan manusiawi, antum suatu saat menikah, berumah tangga. Disinilah kemudian kehidupan itu bertumbuh, punya anak. Maka dari itu ada kids zone, ada makan-makan, kita membangun hubungan secara manusiawi itu insya Allah. Semoga dengan hadirnya Ira dan Idrus ini kawan-kawan jadi semangat, barakah majelis ilmu, Allah buka pintu banyak kebaikan. Hati yang tadinya ragu jadi beriman lagi ya. Pikiran yang tadinya buntu jadi terbuka lagi, mudah-mudahan antum jadi istiqomah. Sebetulnya Ira tuh ada ngomong di pertemuan berapa gitu, saya ngomong pertemuan 6 atau pertemuan 5. Usahakan di pertemuan 32 sudah merit, sudah menikah. Nah, itu jadi target mereka berdua. Alhamdulillah. Lepas terakhir Al-Latif pertemuan 16, lanjut di sini pertemuan 2. Alhamdulillah Sabtu pekan yang lalu mereka menikah. Ini pertemuan 2 ya. Antum ingat pertemuan 2 nih. Jangan sampai pertemuan 40 jomblo pula nih. Tobat, lamar. Gimana supaya melamar itu berhasil? Khitbahlah wanita yang mau sama antum. Itu tips. Ya, kenapa sekarang itu suka gagal? Karena ikhwan ini melamar yang tidak mau sama antum. Jadi gimana supaya berhasil? Posting IG story, cinta terakhir. Siapa yang mau? Tunggulah DM ya. Nanti kalau sudah DM lanjut. Insya Allah. Pelan-pelan ini kita sediakan makan, lama-lama kita sediakan pusat konseling. Saya lihat itu titelnya Ira MPSI apa ya? Master Psikologi. Nah, mudah-mudahan nanti Ira pimpin dunia konselingnya majelis pengasuhan ini ya. Lama-lama nanti kita bikin biro jodoh. Langsung masukkan data, algoritmanya langsung jadi. Entah gimana lah ya, pokoknya begitu. Pengumuman itu yang pertama, barokah untuk Ira dan Idrus. Ya, alhamdulillah juga ada karangan bunga dari majelis pengasuhan juga hadir ke walimah. Silakan nanti yang nikah, yang khitanan, yang selamatan, apapun occasion lapor sama admin, ya. Gimana Bi maksudnya? Lapor ya. Nanti kita pikirkan seperti apa.
Lapor aja sama admin, Abi saya nikah. Kalau nanti kosong, Abi datang insya Allah. Mau itu akikah, ya sunatan lagi boleh, ya. Ada jilid 1, jilid 2 boleh. Silakan. Kawan-kawan yang belum daftar ke majelis pengasuhan, pusing, bingung, gabung dulu ke grup WA. Simpan nomor WhatsApp admin. Yuk, ya. Ini ngajinya pakai grup WA soalnya banyak. 0812 9025 0295. Ayo ditekan di WA-nya, di phonebook-nya. Simpan admin majelis pengasuhan 0812 9025 0295. Kawan-kawan yang menyaksikan via Zoom Spatula juga boleh menyaksikan. Yang ketiga, ada paket sembako contoh. Saya minta. Belum, lupa. Push up nanti ya, panitia ya. Yang keempat, sambil dicari paket sembakonya ada. Oh ada. Nah baik. Ini ada terobosan baru karena panitia mulai kesulitan melakukan distribusi atas uang tunai. Jadi mohon maaf sekali. Dalam satu paket ada beras dari BR Cosmetics 1 kg. Ada sarden ya. Ada sarden. Nah ini yang menarik ya. Ada 10.000. Nah, kenapa saya beritahu supaya nggak kebuang? Ya, karena ini bentuknya mirip-mirip bungkusan apa gitu ya. Nggak apa-apa, ini kita hargai, ini sudah semaksimal panitia bisa develop. Ini diselipkan ke dalam paket. Jadi jangan nyari 10.000 di pintu. 10.000-nya ada di mana? Di tas. Ini penting Abi beritahu kenapa? Supaya antum mendata diri. Kenapa penting mendata diri? Pertanggungjawaban kami dengan donatur. Jangan sampai kita bilang 600 paket, 700 paket, datanya nggak ada. Ini juga teknologi untuk antum transport. Contoh, datang 10 orang, berarti transport 100.000. Ya, pengertian siapa yang bawa mobil, siapa yang bensin, siapa yang nyupir. Nah itu bisa bareng-bareng. Avanza 10 orang ya kau pikirkan sendirilah ya gimana caranya ya. Kan 9 tahun dapat. Anak 9 tahun dapat. Usia Ali bin Abi Thalib ngaji 9 tahun dapat. Jadi kalau mau enak bawa 9 tahun. Gitu. Jadi Masya Allah tabarakallah, sewa angkot bisa. Misalnya tetangga angkot sekian puluh ribu. Itu untuk membantu. Karena awalnya kami mau sediakan elf. Kami mau sediakan angkutan. Repot. Jadi izin kami bentuknya uang cash. Semoga ridho antum semua hadiah. Dan ini hadiah ya. Bukan untuk fakir miskin, anak yatim. Jangan begitu dikasih, no, saya bukan asnaf zakat, ini bukan zakat. Hadiah, coba lagi apa? Hadiah untuk santri. Miskin stadium 1, kaya stadium 4, menengah, miskin banget, kaya berat, semuanya dapat hadiah. Siap? Semuanya sama-sama 1 kilo, semuanya sama-sama 10.000. Kalau ternyata 100.000 hubungi panitia. Salah memasukkan. Ngantuk dia 100.000. Soekarno-Hatta tiba-tiba. Itu lapor panitia. Panitia nampak nih salah masuk 100.000 ya. Jangan diam-diam. Jangan diam-diam. Oke. Berikutnya infak. Kita didukung oleh teman-teman Muslimin Club, tapi jangan sampai kita banyak juga memberatkan. Kalau banyak kita bisa bahu-membahu. 10.000, 100.000 yang ada di Zoom infak itu bisa. Nanti infaknya saya akan umumkan di majelis pengasuhan. Itu boleh 10.000, 100.000. Ustadz saya nggak sanggup jadi Muslimin Club. 10 juta sedekah ya Allah Ustaz, untuk makan saja. Merinding mendengar 10 juta. Tenang, ada yang 10.000 rekeningnya bisa. Itu namanya infak majelis pengasuhan. Kenapa? Supaya kita bisa mandiri. Ustadz saya nggak percaya ini, kirim-kirim uang, transfer uang. Nanti begaji pula Asad lewat situ. Kita takut CEO Asad DV Foundation gaji 250 juta. Masuk majalah cover nanti. Nanti Ustadz belikan Alphard. Oke, yang nggak percaya uang, yang nggak yakin transfer uang, kirim barang. Sore ini sudah diresmikan gudang sembako givers. Nggak percaya kirim uang, kirim beras. Ini kayaknya beras dimakan. Kirim minyak, kayaknya minyak disedot. Kirim kornet, kayaknya kaleng ditelan. Entah apalah kau nih. Kirim gula, kayaknya nanti disedot jadi boba. Serba salah. Kirim barang. Ini ada yang kirim brokoli 2 karung, 4 karung. Insya Allah kita pikirkan ya.
Jadi kalau tiba-tiba nanti makan malam buka salad brokoli semua, itu berarti itulah yang 2 karung tadi itu, ya. Yang di Lembang petani mau kasih kangkung ke sini silakan. Apa yang umat mau kasih ke masjid, akadnya untuk lil maslahati umat, taruh barang. Petugas givers standby setiap hari Senin sampai Ahad jam 8 sampai jam 9 malam. 3 orang, ya. Antum bawa beras boleh, bawa minuman boleh gitu. Tapi kalau kasih mobil jangan ke panitia, ya. Hubungi Abir bisa putra. Janganlah taruh mobil di sini. Itu saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang kelima terakhir, karena banyak yang bingung sama agenda hari Selasa. Agenda hari Selasa ini paginya jam 10 kajian relawan. Itu materi-materi dapur, materi-materi khos. Antum yang Ustadz saya nggak kerja Ustadz. Ustadz saya nganggur Ustadz. Ustadz saya pengen ada penghidupan. Awali karirnya lewat kajian relawan jam 10 pagi. Kan katanya nganggur, berarti jam 10 pagi bisa datang. Kalau jam 10 pagi nggak bisa datang bukan nganggur, bangkong, tidur. Makanya jam 10 pagi datang. Jam 10 sampai jam 12 kajian relawan, jam 1 sampai jam 3 amaliat. Jadi kita nanti ngelihat yang mana yang bisa kerja, yang mana yang bisa koordinasi, yang mana yang bisa ngomong, itu kita lihat. Ba'da asar amaliat sampai kemudian malam hari, karirnya di situ. Ada ujrohnya, ya. Ada transportnya khusus untuk amaliat relawan. Itu ada fasilitasnya. Jadi yang mau jadi relawan ngaji dari jam 10 pagi. Komunitas pengusaha ada ngumpul setiap sore, syaratnya punya bisnis. Kenapa yang nggak punya bisnis nggak boleh gabung? Nanti bingung kita ngomong apa. Jadi jangan memaksakan diri. Untuk yang newbie belajar punya bisnis nanti ada kelasnya sama Billionaire Academy di bawah Billionaire Store bareng sama teman-teman spatula Kang Rizal. Nanti ada programnya khusus Billionaire Academy. Tapi yang sudah punya bisnis, omsetnya sebulan sudah 100 juta, 200 juta, 300 juta, omsetnya 1 miliar tapi akhir bulan bingung uangnya nggak ada, rasanya kok berat, produk kok bingung, padahal rasa-rasanya capek terus. Nah belajar manajemen ba'da asar. Itu saya ngajar tentang bisnis, sales, marketing, itu jam 4 sampai setengah 7. Nama majelisnya Majelis Muhibbin. Maghrib sampai malam ini majelis untuk kita semua, majelis pengasuhan, kaidah dasarnya ma'rifatullah, tasawuf kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu kira-kira ya? Paham insyaallah? Paham ya? Baik, kita mulai sama-sama ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngajinya, yang punya sudah masuk di grup pengasuhan dibuka. Abi sudah kirim ayat-ayatnya ke grup pengasuhan. Majelis pengasuhan URS 1, 2, 3, 4 sudah 4 grup. Total member sekitar 1.300-an ya, tapi yang baru daftar ID 880 sekian. Hari ini kita akan belajar tentang taubat. Dimulai dari apa? Surah At-Tahrim, ulangi. Surah At-Tahrim ayat 8. Surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabi
walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Taubat itu kembali. Antum rumah di Sumedang, pergi ke Al-Murabbi Setrasari, balik lagi ke Sumedang, baliknya itu namanya tubu ila Sumedang. Jadi taubat itu artinya kembali. Istighfar, minta ghafar, minta maghfirah, minta ampun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah taubatan nasuha, dengan sekembali-kembalinya yang benar. Kita sebut dengan taubatan nasuha. Ini yang menarik. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Semoga Allah menutupi, semoga Rabbmu menutupi sayyiatikum, menutupi buruk-burukmu. Ayyukafira, kafara itu nutup. Nih, tisu. Ini saya tutup. Ini namanya kafara. Menutupi gelas. Sayyiatikum, keburukan hidup. Sayyiatikum, aib. Kalau taubat, Allah tutup aib. Banyak kita dosa, banyak kita maksiat. Bakrobat kita, na'udzubillah bezina. Bakrobat kita riba, bakrobat kita nyakitin keluarga kita, bakrobat kita mengkhianati Allah Azza wa Jalla. Wa yukaffiru ankum sayyiatikum, Allah tutupi yang buruk-buruk. Ayukaffiru ankum sayyiatikum, nganggur aja, itu buruk. Jangan bangga. Yang penting saya sholat Ustaz, yang penting saya ngaji Ustaz, yang penting saya gak ganggu siapa-siapa. Antum bebannya ipar, antum bebannya mama antum bebannya bapak antum bebannya muzaki, betah betul jadi mustahik, bangga betul jadi asnaf zakat. Nah, harus gelisah hati ini. Gak ada Islam mengajarkan merengek-rengek, Islam mengajarkan depend, bergantung pada orang. Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan di atas. Yang sekarang lagi dibantu orang, azam. Ya Allah, hari ini saya dikasih makan, besok saya kasih makan. Allahu Rabbi, malam ini saya dikasih beras sekilo, besok saya bawa 100 kilo. Dari sekarang latihan. Ayukaffiru ankum sayyiatikum. Siapa yang taubat kepada Allah, Allah tutupi keburukannya. Badan udah besar, balik dari usia 15 tahun, kerja sudah ada, betah betul hidup sendiri. Ikhwan, halo. Sibuk habis uang di biliar, sibuk habis uang di karaoke, sibuk habis uang nonton apa begajul sana sini, la haula wala quwwata illa billah. Kawin, siap ngelamar pulang ini. Kenapa muka berubah nih? Khitbah, target, udah usia, ayo jaga diri setengah iman. Jangan biasakan sendiri-sendiri, syaitonnya banyak. Nikah, akhi, nikah. Ya, ini serius Abi ini. Uang tuh kalau sudah nikah barokah. Tapi Abi, teman saya habis nikah, dia kayaknya stres. Itulah iman itu. Itu nanti ada kebaikannya di situ. Udah nikah ya. Nggak lihat tadi Idrus kan senyum. Ya. 3 hari kita lihat ya. 3 hari. Ira bercanda Ira. Ira baper nanti di belakang. Barokah. Lanjut. Wa yudkhilakum jannatin. Coba lagi. Allah masukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar. Yang sungai mengalir atas bawah. Wa uzlifatil jannat, coba lagi. Wa uzlifatil jannat.
hamba Allah di muka bumi yang takdirnya masuk surga Allah, dia akan merasakan aroma-aroma surga. Dia akan merasakan energi-energi surga di dunia. Maka kalau kita tobat, kita nanti mudah-mudahan masuk surga Allah, langsung surga semua terasa di dunia. Buktinya malam ini anak-anak kita senang di Kids Zone, itu surga. Lagi mikir, aduh kayaknya lapar, langsung syal-syal kuning, givers, ya kan? Kalau orang Sumatera Utara givers, ya. Kalau orang Barat givers, ya. Givers, langsung kasih makanan, masya Allah. Parkir, helm-helm ditutup pakai plastik. Bingung juga saya, kenapa tutup pakai plastik? Supaya nggak kehujanan Abi. Helm aja disayang, apalagi kamu. Iya kamu, kata Dodit. Nanti ini ditambah lagi servis, dikasih kanebo. Kalau misalnya motornya basah, supaya pulang nggak basah, di kanebo. Besok mungkin ada fasilitas, motor masuk, keluar dicuci. Nah gitu kita tahu. Gimana panitia? Masuk, parkir, keluar bersih. Ngaji semuanya ya. Rupanya nitip cuci motor ya. Kelakuan. La haula wala quwwata illa billah. Ini surga, masya Allah, angin cerah, saling sayang menyayangi, ini surga. Mudah-mudahan kalau kita masuk surga Allah, Allah kasih aroma-aroma surga di dunia ini. Apa? Tenang, batin, saling sayang. Masya Allah. Di surga itu kita mau apa, dikasih. Saya baru di rumah ngelihat, ini gamis kayaknya mutar, terus baju yang ini, yang ini, yang ini. Masya Allah. Kalau nggak salah Mbak Elva atau siapa tuh di bawah. Ustadz baju koko, masya Allah, langsung ada surga. Ingat baju koko, datang baju koko. Ya. Saya sudah lama ingat Fortuner nih, belum datang memang ya. Jadi dealer mana dealer Toyota nih ya? Lama nih, Fortuner TDRX nih. Tak datang-datang, apa-apa. Kita latihan pakai koko dulu ya. Surga. Nah, makanya taubat ini memasukkan kita ke dalam surga. Ini yang menarik. Yauma la yukhzillahu. Coba lagi. Akan hadir hari di mana tidak ada penghinaan Allah. Ya, penghinaan Allah an-nabi pada nabinya, walladzina amanu ma'ahu, dan bersama nabi yaitu orang-orang yang beriman. Yauma la yukhzillah, tidak ada penghinaan. Artinya apa? Taubat ini kalau kita kembali di akhirat nanti kita akan bersinar. Tafsirnya begitu. Dibangkitkan Allah dengan kemuliaan. Itu tafsir pertama, turunan pertama. Tafsir berikutnya berarti orang-orang yang taubat insya Allah nggak hina. Saya melihat saksi mata, Asad tadi udah cerita. Betapa berat yang Asad lalui 2 tahun terakhir di kota Bandung. Serius itu. Nggak ada yang nemenin. Terfitnah ini itu. Bisnis ini chaos, bisnis ini chaos. Ya. Kenapa jadi dekat sama Abi? Ya karena nggak ada punya pilihan lain dia. Nah itu berat. Maka Asad kembali kepada Allah, udah kembali kepada Allah. Yang lalu biarlah lalu. Pelan-pelan Allah angkat derajat. Akhirnya sama Kang Dewa dipercaya jadi CEO. Pelan-pelan alhamdulillah dapat umroh. Kawan-kawan yang lain juga begitu. Rifki direktur operasional, masya Allah. Ketemu Abi dalam kondisi yang berat. Nantilah satu majelis pengasuhan kita bahas Rifki. 1 jam. Segala macam sisi kehidupan Rifki berat. Alhamdulillah bersama kita terus. Bahkan membersamai Abi, tinggal sama Abi di Bandung sama-sama terus bertahun-tahun. Satu aja taubat balik sama Allah. Allah muliakan. Allah angkat derajat. Sebentar. Yauma la yukhzillah. Siapa yang taubat kepada Allah, enggak akan Allah hinakan. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Bersama orang-orang yang beriman. Maka nuruhum yas'a baina aidihim. Ulangi. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Bercahaya depan mereka. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Bercahaya di depan mereka, bercahaya sebelah kanan mereka. Nanti di yaumul kiamah kita bangkit bercahaya, itu cahayanya muncul kalau kita taubat serius kepada Allah. Berarti di dunia ini gimana? Cahaya di depan, hidup nggak bingung. Lihat Idrus 16 pertemuan, nggak bingung. Nggak kayak antum, ngelamar siapa ya? Idrus punya target, ini. Nah itu cahaya. Ira nggak bingung, langsung nikah, bet, jadi. Nggak lama-lama.
ketemu, ada getaran, salurkan ke tempat yang halal. Nikah, halal, barokah. Bahagia semua, guru ridho, orang tua ridho. Itu kawan-kawan. Kenapa kita ini gelap sekarang? Gak bertobat. Nuruhum yas'a, hilang nur kita, lepas cahaya kita. Depan kita gak ada cahaya, kanan kita gak ada cahaya. Maka ayat ini ditutup dengan Rabbana atsmim lana nurana. Coba lagi. Rabbana atsmim lana, Rabbana tam. Ya Rabb, sempurnakan, tamam. Sempurnakan ya Allah. Rabbana atsmim lana, sempurnakan bagi kami nurana, cahaya kami, waghfir lana, ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, tabarakallah. Faham? Kenapa pula awak dari Medan ini ngegas ceramahnya nih? Kenapa kemudian taubat ini penting? Lagi part 2 surah An-Nisa, surah keempat ayat 79. Surah apa? Surah An-Nisa, surah keempat ayat 79. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka, ulangi. Min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Ma asabaka, maka apa-apa yang menimpamu, min hasanatin, dari yang baik-baik, kebaikan. Mimpin majelis banyak yang datang, ngajak fundraising donasi banyak yang donasi, disayangi banyak orang, haibah banyak orang. Allah kasih orang-orang yang menyayangi, membersamai. Istri bagus, suami bagus, bisnis bagus. Hasanatin, apa kata Allah? Faminallah. Coba lagi. Faminallah. Yang baik-baik itu, yang hadir dalam kehidupanmu, faminallah. Maka Nabi Sulaiman ketika dapat yang baik-baik, ketika singgasana Balkis itu bisa terbang dalam satu aja, mata nggak sempat berkedip, dipindahkan oleh tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman menyebut, hadza min fadli Rabbi, hadza min fadli Rabbi, inilah karunia dari Rabbku. Itu orang beriman. Kang Iong deal kontrak 100 miliar, Kang Iong, hadza min fadli Rabbi. Dodi dealing 100.000 unit perumahan, hadza min fadli Rabbi, ya. Jangan lupa transfer, ya gitu. Kawan-kawan Ira, Idrus merit, hadza min fadli Rabbi. Panitia bisa helat, hadza min fadli Rabbi. Min hasanatin faminallah. Ulangi. Min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka, dan apa-apa yang menimpamu, min sayyiatin, dari yang jelek-jelek. Rumah tanggamu cerai-berai, berpisah istri, lari suami. Min sayyiatin, kena sakit bertubi-tubi. Min sayyiatin, kena utang bertubi-tubi. Bikin proyek 100 juta, utang 100 juta. Guna menutupi utang 100 juta, cari proyek 500 juta. Ternyata gagal lagi 500 juta. Guna melunasi 500 juta, cari lagi proyek 1,5 miliar. Malah berhutang 3,5 miliar. Itulah sayyiat. Jurufinhar, makin masuk ke dalam lubang neraka. Di surah As-Sajdah itu. Ini min sayyiatin. Apa kata Allah? Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsika. Coba lagi. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsika, karena jiwamu sendiri, karena dosamu sendiri. Ustadz, kenapa hidup saya begini Ustadz? Ingat gak banting pintu depan mama? Ustadz, kenapa saya begini Ustadz? Ingat gak uang SPP dari mama tuh diembat? Ingat gak emas mama? Emas mama di lemari, harta orang tua di lemari diambil untuk beli narkoba, untuk beli rokok, untuk beli macam-macam, gak jelas. Ingat gak? Kayak gitu tuh. 1 dirham riba sama dengan menzinahi ibu 72 kali lipat. Sahih. Berapa riba kau tuh? Berapa dirham riba kau tuh? 1 dirham saja menzinahi ibu 72 kali. Gitu-gitu masih nanya, Ustaz, salah apa? Rasa-rasa pengen ku lempar dari lantai 2 Al-Murabbi ini. Taubat. Coba lagi.
Jangan tanya, Ustadz kok suruh tobat, memangnya saya salah apa? Ya buktinya hidupmu penuh sayyiat, itulah buktinya kita salah. Ngaji malam ini penyadaran kawan-kawan sekalian. Makan aja kita susah. Kontrakan gak kebayar. Jangan salahkan ekonomi. Yang kasihan jangan salahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga gak tahu apa-apa sama antum. Ini keterlaluan, pemerintah salah, ini salah, itu salah, semuanya disalah-salahkan. Majelis ini tidak mau kita nyalahkan di luar, biar tugas yang lain. Siapa yang salah di Quran di sini? Famin nafsika, ini loh, jiwa ini loh. Gimana sujud kita? Coba sujud tuh nggak dinikmati. Tuing, coba. Sujud kepada Rob, nggak dinikmati. Coba baju kita tuh sholat, keringat-keringat, ngadap bos bersih. Nggak memastikan dulu di baju dalam, terutama yang laki-laki, buang air sambil berdiri, itu kan air kencing antum nggak sempurna keluar. Mau sholat nggak diganti pakaian dalamnya, sarung yang dipakai sholat, sarung yang dipakai tidur, bercampur multi ramuan mulai dari iler, ingus, coba keringat, nah la haula, itu yang dipakai sholat menghadap Allah di subuh hari. Gimana hidup kita ini mau berubah, Pak? Sama orang tua gak pernah peduli. Bisnis maju di kota Bandung, pulang ke rumah orang tua di Cianjur, toilet orang tua itu loh, licin, tehelnya lama. Orang tua sudah gak bisa jongkok lagi, bingung. Gak ada niat gantiin toilet orang tua. Ini anak macam apa? Sibuk bayar KPR di kota Bandung, sibuk leasing mobil mewah. Rumah orang tuanya di Sumedang, rumah di mana-mana, babak belur, nggak punya sense, nggak punya perasaan. Aku harus jaga mamaku, aku harus benerin rumah orang tuaku, nggak punya sense. Mama bapaknya tempel foto umroh di dinding, nggak punya sense. Bikinin kayak paspor aja kayak nggak punya sense. Gimana nggak sayiat ini datang kehidupan kita? Maka kawan-kawan sekalian, gimana supaya sayiat ini pergi? Taubat. Apa? Taubat. Kenapa keburukan-keburukan kehidupan kita ini datang? Karena dosa-dosa kita sendiri. Sudah. Kenapa saya dapat suami macam begini model nih? Nah, cek diri. Kenapa istri yang lain ini tenang-tenang, istri saya ini akrobat? Ini cek diri. Jangan cek istri, buktinya kau udah nikah, itu yang dapat dari Allah. Cek dirimu tuh, amalanmu tuh apa, kok dapat yang begitu? Halo. Ini mukanya kok tegang begini. Abi marah-marah, enggak marah-marah, sayang. Kita turunkan sedikit ya. Maka Al-Imran 193, Rabbana innana, coba lagi. Sami'na mudadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosaku, wa kaffir 'anna sayyi'atina, tutupi kesalahan-kesalahanku, wa tawaffana ma'al abrar, matikan aku bersama orang-orang yang baik. Itu barokah dari taubat. Ya, tertutupi yang tadi sudah kita bahas. Maka nggak heran di surah Nuh, surah 71, ayat 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum. Ulangi. Fakultus taghfiru rabbakum. Maka katakanlah kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Mintalah maaf kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia maha pengampun. Kata Nabi Nuh, yursilis sama alaikum midrara. Ya. Di sini yursilis sama alaikum midrara. Nabi Nuh diminta untuk mengatakan, nanti di atas langit ini Allah akan turunkan hujan, Allah akan turunkan air dari langit ini. Ayo sama-sama, yursilis sama. Coba lagi. Arsala, coba lagi. Yursilis sama alaikum midrara. Apapun yang dari langit, hujan, rahmat, barokah turun. Wasilah apa? Istighfar.
Wa yumditkum bi amwal. Coba lagi. Wa yumditkum bi amwal, maka Allah akan tambah hartamu. Wa banin, coba. Wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan kasih kebun. Apa maksudnya kebun nih? Perniagaan produktif, kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dalam kebunnya ada air. Perhatikan. Istighfar wasilah datangnya barokah, pengampunan, rahmat, kebaikan. Nambah harta, nambah anak, nambah bisnis, nambah modal, nambah dukungan. Maka seorang ulama datang orang, wahai syekh, saya ada penyakit gini-gini, istighfar. Wahai syekh, saya punya masalah begini-begini, istighfar. Dan banyak alim ulama kalau tawaf bingung doanya apa, maka doa yang paling makbul adalah doa istighfar. Tadi ada sahabat kami di sini pegang, Abi minta doa 10 tahun dah gak punya keturunan. Nabi suka dengan umat muslim yang banyak. Abi kasih amanah sama Ira sama Idrus. Kalau bisa 7, 8 anak 7 ya, Ra. Ini ridho guru nih. Idrus mana Idrus? Siap nggak 8? Idrus. Siap Idrus ya? Sulawesi Tenggara, Sulawesi 8. Allahu Akbar. Ira yang deg-degan di belakang duduk. Karena anak itu dekat sama harta. Ini ngaji dulu. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Allah tambah harta, Allah tambah anak. Itu dekat. Jangan takut punya anak. 10 tahun nyari anak. Nggak turun-turun. Antum takut apa? Udah hamil-hamil aja. Malik mana Malik? Malik, Ustadz Malik. Ustadz Malik, Cirebon. Pemimpin Pondok Aba. Ustadz Malik usia berapa? Ustadz Malik usia 30. Nikah umur berapa? Nikah umur 19. Anak berapa sayang? Anak 6. Hamil anak ke-7 ya? Oh belum. Oh saya kira hamil anak ke-7. 6. 19 tahun. Allahu Akbar. Hubungi Ustadz Malik. 19 tahun. Mimpin pondok Kang Dewa di Cirebon. La haula wala quwata illa billah. Masih muda. Saya tanya, Malik udah nikah? Udah bi. Anak 6. Terkejut. Tasnya lutut mau lepas. 6 dia punya anak nih, enggak main-main. La haula wala quwata illa billah. Maka kawan-kawan sekalian, taubat kembali kepada Allah. Maka masuk kita di sebuah hadis, Ustadz, Abi, saya mau taubat, nampak dosa saya terlalu banyak. Ini buka hadis Arba'in An-Nawawi di grup, hadis 42. An Anas radhiyallahu anhu, ulangi. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu an, qala, coba lagi, berkata Anas radhiyallahu an. Siapa Anas ini? Anas ini adalah anak angkat Rasulullah, hidup bersama Rasulullah sebagai khadim, seperti asisten pribadi gitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lagi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ulangi. Yaqul, berkata. Qala Allah Ta'ala, coba. Berkata Allah Ta'ala. Perkataan Allah Ta'ala yang tidak termaktub di Quran ada di hadis, namanya hadis qudsi. Hadis apa? Hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, coba lagi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani. Coba lagi. Jika sungguh engkau da'autani, ma da'autani, minta doa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku ampuni apa yang kamu minta itu dan aku enggak akan pedulikan lagi. Siapa yang ngomong ini? Allah Azza wa Jalla. Manusia ngomongnya bisa maaf. Dosa kita 3 tahun lalu dia masih rekam di kepalanya. Lengkap sama tanggal bulan. Manusia. Kan tahun itu kan kau sakiti aku begini. Lengkap. Ini bukan cuma perkara wanita. Pria wanita lengkap. Manusia bisa ngomong maaf. Hatinya masih ikut-ikut. Masih dendam. Manusia. Siapa? Manusia. Jangan kau samakan manusia yang lemah hina ini
yang dari zat yang hina ini dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Innaka ma da'autani. Coba lagi. Jika engkau sungguh-sungguh berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala makana minka, ghafartu laka ala makana minka. Aku akan ampuni apa yang kamu minta tadi, wala ubali, dan aku enggak akan pedulikan lagi. Allah Azza wa Jalla. Ya ibna Adam, coba lagi. Lau balagat dzunubaka anannas sama. Kalau kamu punya dosa sepenuh balagat dzunubak ananas sama, sepenuh langit ini, tsumma astaghfartani, coba lagi. Kemudian engkau minta maaf kepadaku, apa kata Allah? Ghafartu lak. Apa? Ghafartu laka. Ghafartu laka. Aku akan ampuni engkau. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard khataya. Khataya ya, keburukan-keburukan dosa, khata'in. Innaka law ataitani, wahai anak Adam, ya ibna Adam, innaka law ataitani, kalau misalnya kamu datang kepadaku, ataitani itu ngadap. Ataitani itu engkau menghadap kepadaku, biqurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh bumi ini. Sepenuh bumi kawan-kawan. Bumi yang kau nggak lihat bundarannya di Bandung ini, rasanya rata aja. Sepenuh bumi ini, biqurabil ard. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau bertakwa, kemudian engkau tidak syirik kepadaku, mempersekutukan aku dengan yang lain, la ataituka biqurabiha magfirah. Coba lagi. La ataituka, maka aku akan datang kepadamu, biqurabiha, dengan seisi bumi ini juga, magfirah, ampunan. Maka kawan-kawan sekalian, akhir dari pertemuan kita surah Az-Zumar, surah 39 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu Qul ya ibadi Qul ya ibadi alladzina asrafu Qul ya ibadi alladzina asrafu alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Qul ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebihan pada dirinya, yang suka merasa Tuhan di bumi ini, yang ngerasa hidup di bumi ini tanpa tanggung jawab sujud kepada Allah, yang hadir di bumi ini disuruh bakti kepada orang tua, kurang ajar sama orang tua,
Disuruh ngasih makan fakir miskin, kurang ajar sama fakir miskin. Alladzina asrafu ala anfusihim. Sibuk bisnis. Sibuk halakumut takatsur. Sibuk menambah-nambah. Sibuk menimbun-nimbun, ya Rabb. Kok tega-teganya antum beli tas puluhan juta tuh. Makan tadi enak begitu tuh, 15.000. 1.500.000 bisa untuk 100 orang. Tega-teganya antum puluhan juta. Antum taruh itu di rak-rak. Tega-teganya antum beli baut 15 juta. Beli helm 35 juta. Kemana hati antum? Halal Ustadz, iya tahu halal. Satu boleh. Kalau tiba-tiba 18 helm, 25 tas. Wahai kaum muslimin, alladzina asrafu. Dapat uang, Senin malam mabok, Selasa malam mabok, Rabu zina, ala anfusihim. Riba ada henti-henti, ala anfusihim. Itu pun sama Allah masih dipanggil. Qul ya ibadi. Ulangi. Ya ibadi, wahai hambaku, wahai anakku, wahai hamba-hambaku. Seperti seorang ayah manggil anaknya. Semisal itu. Majikan manggil budaknya, ya ibadi, wahai hambaku. Alladzi asrafu ala anfusihim, alladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Ulangi. Janganlah engkau putus asa pada rahmat Allah. Dari Masjid Al-Latif saya melukin anak-anak muda nih. Masih ingat Abi pertemuan belasan? Abi saya pezina, Abi tukang mabuk, Abi berbisik di telinga. Berderai air mata. Apa Abi bilang? Allah lebih sayang dirimu daripada engkau menyayangi dirimu sendiri. Allah lebih sayang pada dirimu daripada ibumu dan ayahmu menyayangi dirimu. Kembalilah ke Allah, jangan putus asa. Nanti kalau dosa lagi, tetap balik ke majelis. Nanti kalau tergelincir lagi, tetap balik ke majelis. Apa yang setan mau? Antum putus asa. Wahai fulan engkau mabok, wahai fulan engkau zina. Untuk apa kau ke majelis pengasuhan? Terlalu suci Masjid Al-Murabbi untukmu. Terlalu suci majelis pengasuhan ini untukmu. Jangan tergoda ucapan setan itu teman-teman sekalian. Karena majelis ini majelis mensucikan diri. Majelis apa? Abi menerima antum apa adanya. Abi gak butuh masa lalu antum semua. Yang Abi butuhkan adalah masa depan kita semua. Amin. Kita datang dengan berbagai kesalahan, dengan berbagai langkah yang salah. Tapi selama nafas masih ada, nyawa masih ada, berarti Allah kasih kesempatan. Para ummahat, ibu-ibu, saudaraku muslimah, seberat apapun yang anti semuanya, antuna semuanya lalui, ingatlah bahwa Allah masih kasih nafas. Maka berhenti komplain, berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan ini itu segala macam. Makin stres kita, makin pusing kita, makin sakit kita. Malam hari ini gelar sajadah, lihat diri ini. Wahai muslimah, bagaimana adabmu dengan ayahmu? Bagaimana adabmu dengan kedua orang tuamu? Bagaimana kalimatmu dengan ibumu? Bagaimana engkau membelanjakan hartamu? Kapan engkau menutup aurat? Bagaimana sikapmu? Di luaran dan seterusnya. Cek. Ikhwan, teman-teman kajian muslim yang laki-laki, cek malam hari ini. Berhenti salahkan mitra bisnis. Berhenti salahkan istri. Berhenti kita salahkan keadaan. Ustadz, ini gara-gara mitra bisnis saya harus nanggung sekian. Ustadz, ini gara-gara keluarga saya harus nanggung sekian. Ustadz, ini gara-gara famin nafsika. Semua yang berat-berat itu terjadi karena dirimu sendiri. Ini ujian. Kalau kau nggak benar jawabnya, ujiannya remedial, ujiannya berulang. Dikasih utang 100 juta nggak tobat, naik 500. Dikasih 1 miliar nggak tobat, naik 5 miliar. Allah cuma nunggu, jawab dengan benar. Apa jawaban paling benar? Tubu ilallah. Ulangi.
Muslimah, nikah, cerai lagi, pergi suami pertama. Nikah lagi, brengsek pula suami kedua. Nikah lagi yang ketiga, hancur pula suami yang ketiga. Jangan salahkan pria-pria ini. Cek ke dalam diri, ukhti. Buka sajadah, sujud kepada Allah. Mengapa terjadi pada kehidupan saya? Ya Rabb, minta maaf. Kalaupun gak ngerti salahnya apa, ya Rabb sadarkan hamba atas dosa-dosa hamba yang gak hamba tahu. Minta maaf ya Rabb. Buka sajadah malam ini, ngomong sama Allah, ini terbuka pintu langit. Ya Rabb, sadarkan atas dosa-dosa yang hamba gak paham. Jangan salahkan orang. Istri pergi, salahkan istri. Bisnis kacau, salahkan bisnis. Teman nipu, salahkan teman. Salah semua. Kau begini tangannya. Kiai Luqmanul Hakim menyebut SOS, KS, semua orang salah kecuali saya. Parkir motor gak bisa keluar, nyalahin panitia. Helm tertukar, nyalahin panitia. Motor gak bisa nyala, nyalahin Astra. Ini salah servis nih. Salah semua. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Dibagi makanan, semuanya ada ayam. Antum buka, kenapa kotak nasi antum gak ada ayam? Jangan salahkan tukang catering. Tatap langit, ya Rabb, kenapa maghrib ini aku kehilangan ayam? Sebelah kanan paha atas, sebelah kiri sayap, aku hilang dari peredaran ayamnya ini. Apa dosaku ya Allah, sehingga engkau cabut rizki ayam malam hari ini. Menangis makan ayam, dilihat panitia, oh ternyata ayamnya gak ada. Datang 2 nasi box, permintaan maaf dari kami. Taubat. Kalau taubat, Allah kasih karunia kebaikan. Siap? Jangan putus asa. Kita tutup dengan munajat kepada Allah.
Fa innaka yaghfiru dzunuba illa anta. Bukankah kalau kami minta engkau ampuni ya Allah? Bukankah kalau kami berharap engkau ampuni ya Allah? Ya Allah, ampuni dosa ya Allah yang menghambat lunasnya hutang. Ampuni dosa ya Allah yang menghambat sehatnya badan. Ampuni dosa ya Allah yang menghambat pekerjaan yang halal. Ampuni dosa ya Allah yang menghambat jodoh yang saleh. Ampuni dosa ya Allah yang menghambat rumah tangga sakinah. Ampuni dosa ya Allah yang menghambat rahmatmu, berkahmu, kebaikanmu. Faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampuni bapa mama kami. Amin. Ampuni kesalahan-kesalahannya ya Allah. Amin ya Allah. Ampuni ya Allah jika ada ilmu yang mereka enggak tahu ya Allah, maklumkan ya Allah kesalahan-kesalahannya ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, bapa mama kami yang masih hidup, ayah ibu kami yang masih hidup, karuniakan kehidupan sehat, afiat. Ya Allah, senangkan ya Allah penglihatannya, qurrata a'yun melihat kami ya Allah. Ya Allah, senangkan hatinya melihat kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami berbakti ya Allah. Bapa mama kami yang masih hidup, sisa usianya ya Allah, cahayai, rahmati, berkahi. Ya Allah, izinkan ya Allah kedua tangan ini menggenggam tawaf di Ka'bah Baitullah. Amin ya Allah. Izinkan ya Allah kedua tangan ini menggenggam kedua orang tua kami ya Allah, wukuf di Arafah. Ya Allah, izinkan ya Allah kedua tangan ini ya Allah mengantar kedua bapa mama kami jumrah ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, izinkan ya Allah kedua tangan ini menggenggam kedua orang tua kami ya Allah, ziarah ke Nabiullah Masjid Nabawi. Ya Allah ya Rabbana, izinkan ya Allah kedua tangan ini ya Allah bangunkan rumah yang baik, belikan kendaraan yang baik, berbakti kepada orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, ada di antara kami yang gak sempat berbakti, ayahnya sudah tiada. Ada yang tidak sempat berbakti, ibunya sudah tiada. Ya Allah, wasilah malam ini bermunajat ya Allah. Bebaskan mama kami, bebaskan bapak kami dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah, haramkan setiap jengkal kulitnya ya Allah terkena siksa ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah pandangan-pandangan surga, penglihatan-penglihatan surga. Lapangkan dan sejukkan kubur mereka ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah ya Allah wasilah sedekah kami, wasilah khidmat kami, wasilah ngaji kami, wasilah kami berkumpul di masjid ini, mengalir ya Allah ajar kebaikan kepada kedua orang tua kami, menerangi kuburnya ya Allah, melapangkan kubur ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin Ya ya Allah. Allah, wafatkan kami dalam keadaan baik-baik ya Allah. Amin ya Allah. Matikan kami saat kami bermajelis ya Allah. Matikan kami di masjid. Matikan kami ya Allah saat sedang sujud padamu ya Allah. Matikan kami saat kami sedang baca Quran. Matikan kami saat berdakwah. Amin ya Allah. Matikan kami fisabilillah ya Rabb. Ya Allah, sisa usia ini ya Allah minta taat. Sisa usia ini entah kapan ya Allah minta diberi ketaatan ya Allah. Karuniakan setiap detik yang manfaat untuk umat. Sisa usia ini ya Allah jadikan wasilah kebaikan banyak orang. Ya Allah, sisa usia ini ya Allah jadikan menuju kematian yang baik. Amin ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah kami dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkan kami dalam surga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami ya Allah masuk surgamu. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, silakan berdoa hajat masing-masing. Silakan berdoa hajat masing-masing. Abi aminkan di depan. Amin amin. Amin. Minta tolong kepada Allah. Amin. Makbul makbul insyaallah. Amin ya Allah. Doa kegundahan, berhenti minta sama manusia. Ini Allah Azza wa Jalla yang punya harta tak terbatas, mirasus samawati wal ard, langit bumi punya Allah. Dialah Allah yang punya kesehatan kita, yang punya karir kita, yang punya kehidupan kita, yang menggenggam hati semua manusia, yang mengatur semuanya.
Minta sama Allah, amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah, kabulkan. Amin ya Allah. Amin ya mujib. Amin ya mujib. Amin ya mujib. Istajib du'ana ya Rahman. Istajib du'ana ya Karim. Istajib du'ana ya Arhamar Rahimin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut Amin ya Allah. wa rahmatan 'inda al maut Amin. wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana la tudzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersalawat dan bersedekah berapapun jamaah sekalian. Jangan mikir ada sponsor, jangan mikir ada orang kaya. 1000, 500 kita tunjukkan kepada Allah. Niat kita baik kepada Allah, kita tutup dengan salawat. Tertahan hajat di muka bumi, di langit Allah, dan hanya lewat dengan salawat. Salawat asgil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhrijni zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi
وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu. Terima kasih untuk semua jemaah majelis pengasuhan. Sebelum keluar, tolong buat jemaah yang laki-laki ini ada di sebelah kiri. Ya, tolong keluar dengan rapi, keluar dengan rapi. Ya, satu-satu, bikin dua baris, ya. Terima kasih juga untuk semua sahabat yang telah menonton Ayah Bunda KPP yang ada di seminar Spatula. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pekan depan. Insya Allah kita bertemu lagi di majelis pengasuhan bersama Dewan Kepala Malaysia. Dan juga untuk semua Ayah Bunda KPP yang keluar, persiapkan kartunya, kartu ID card-nya, karena insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah terbaik dari majelis pengasuhan Masjid Al-Murabi. Jangan lupa di follow Instagramnya. Terima kasih juga kepada para sponsor Beyond Cosmetic, Dewan Foundation dan juga Muslim Club. Siapa tadi stop? Dan juga terima kasih kepada DKM Masjid Al-Murabi yang telah menyediakan tempat. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Saya